Ya oke teman-teman, balik lagi di channel Pedingrat. Jadi sekarang kita otomotifan lagi, otomotif ala-ala. Sorry banget kalau pakai celana pendek ya, karena kita nyantai aja coy. Jadi ini adalah Bison keluaran pertama, keluaran paling awal lah. Pertama kali Bison keluar ya ini tuh, 2010-an. Kita langsung review aja kali ya di bagian depan. Dari stang dulu deh, dari stang. Karena bagian depan ya, dari stang kita pakai RZR kalau nggak salah namanya, apa RZR kayaknya, RZR, motor stang RZR, tapi dia yang bukan yang ori buatan RZR ya. Soalnya kalau yang ori itu di sininya, di bagian spionnya ini dia nggak bolong cuy, bagian situnya. Jadi aku pakainya kayak emang bikinan, cuman bentuknya kayak RZR itu, Yamaha RZR. Cuman posisinya aku balik cuy, jadi dia agak nunduk gitu untuk nyetirnya. Dan pindah ke ini spion, aku pakai spion Gorilla. Dia udah gede gitu dan bentuknya aku suka, dan emang fungsi juga cuy, gak cuman variasi doang. Terus hand gripnya pakai RCB yang tipe apa ya, pokoknya ada dua tipe gitu, ada yang polos, ada yang garisnya dua. Ini aku ngambil yang garisnya dua cuy, tapi rada sedikit kurang ya kalau misalkan teman-teman nggak pakai sarung tangan dan pakai RCB ini, dia tuh sakit gitu tangannya. Cuma kalau pakai sarung tangan enak banget dia gripnya. Pindah ke bagian depan, itu ada Daymaker 7 inci dari Blackbird teman-teman, Blackbird ya, 7 inci. Dia udah 3 in 1 sama sen juga, sama sennya, jadi enak lah, nggak usah pakai tambahan sen lagi. Buat bracketnya ini custom ya di Mas Idos, di Holholic. Terus buat batoknya kan, kalau misalkan Daymaker itu cuman Daymakernya aja, belum sama batoknya, batok belakangnya itu. Ini aku pakai yang pesek ya, ukuran 7 inci juga, jadi belinya terpisah cuy. Dan buat plat nomor, aku pakai plat nomor tanam. Dan bracket platnya sendiri itu nggak beli, custom juga di Holholic. Bagian depan udah semua. Buat posisi ini teman-teman, posisi speedometer aku turunin sedikit dari bracket yang aslinya. Jadi kan bracket yang aslinya itu kan kayak kotak gitu kan, buat nahan si speedo sama si lampunya itu kan kotak. Jadi aku turunin biar rada sedikit sesek bagian depannya. Spakbor masih pakai ori, belum dirubah. Shock juga masih shock ori, velg ori, dan ban depan ya teman-teman. Ini pakai Zeneos ukuran berapa ya? Aku sudah sedikit lupa ini. Jadi ukuran 110/70 teman-teman. Zeneos ring 17. Oke, udah pindah ke bagian tengah. Bagian tengah nggak ada yang banyak dirubah ya. Cuman kita poles aja sendiri, stiker dicopot. Ini sebenarnya ada before after ya teman-teman. Buat foto yang nanti nih aku munculin ya. Ini yang before, ini sebelum dia apa-apain. Emang motornya mangkrak. Sesudahnya ini aku poles sendiri, jadi bisa sekinclong ini teman-teman. Awalnya aku pakai kompon dulu, terus aku poles pakai bor teman-teman. Bor yang mata bornya itu diganti sama alat poles gitu. Jadi ada di online shop gitulah, ada fotonya nih kayak gini. Nah, jadi ujungnya itu kayak spons gitu teman-teman. Jadi enak buat ngepolesnya. Bagian tengah nih, ini aku pakai tubular Bison. Ini sebenarnya dari dulu udah ada. Tubular ini dari dulu udah ada, dari sebelum motor ini di custom kayak gini. Tubular ini udah ada. Jadi ya daripada nggak kepake, buat nambahin variasi lah gitu kan. Dan nambahin aksen warna merah. Jadi ya udah pakai aja dulu. Ini belum dicat sama sekali cuy, makanya kalau kelihatan dari dekat tuh kayak baret-baret gitu. Bagian tengah ini ada cover aki ini teman-teman. Cover aki asli Bison kan, dia itu aslinya panjang segini nih teman-teman. Tapi aku potong nih. Bagian sini dipotong supaya ngeliatin rangkanya. Rangkanya ini supaya kelihatan, jadi kayak blong gitu teman-teman. Terus sok juga ini warna merah emang bawaannya. Dan aku pakai tuh filter aki. Filter aki bukan ya? Karbu, sorry coy, karbu, karena filter aslinya itu gede banget kan dia di sini. Filter Bison itu gede banget di sini aslinya. Pindah ke bagian jok nih. Ini jok custom ala-ala, sebenarnya ala-ala cafe racer MBTEC. Kulit asli di Holholic, di Mas Idos gitu kan. Terus ini aku buat rangkanya sendiri, aku pilok pakai Samurai biar rada bersih. Sebenarnya yang pilok Mas Idos ini, bukan aku. Dipilok pakai Samurai. Bawah cover nih, di bawah jok ya. Ini di bawah cover ini dia tuh masih pakai spakbor aslinya teman-teman. Ini sorry kalau misalnya kotor ya keadaannya ya, karena baru dipakai juga. Pakai aslinya, cuman dipotong bagian belakangnya itu. Jadi dia cuman seluncurnya aja yang dipakai tuh, bagian bawahnya aja cuy. Pindah ke bagian bawahnya lagi, dia masih pakai spakbor kolong spakbor kolong punya Bison ori ini. Masih bawaannya juga buat
selain fungsi juga kayak lebih menu-menuhin lah gitu, nggak terlalu kosong banget bagian bawah sini. Rantai nih, ini sebenarnya ada kesalahan teman-teman, aku beli rantai ya. Ini rantai itu triple S, gear set triple S. Rantainya bukan triple S gitu, rantainya Thailand gitu, Thailand punya, ukurannya juga 415 gitu teman-teman. Jadi buat motor-motor bebek gitu, cuman ya udahlah, udah terlanjur kebeli kan, daripada beli lagi sayang juga. Tapi ini kuat-kuat juga teman-teman, kuat-kuat aja. Aku pakai lumayan bisa dibilang kebut atau kenceng gitu ya buat jalan-jalan kota. Ini masih kuat. Awal aku mikir bakalan putus karena bannya gede kan, terus akunya juga berat gitu kan. Ini motor kakakku cuy ya, tapi ya yang garap aku gitu teman-teman, tapi yang danain kakak aku. Ke gear set ini triple S ukuran 45 per 45 14 apa ya, depannya 14, belakangnya 45 gitu. Ininya 415 ukuran dimensinya tuh. Pindah ke ban ya, ke ban kita paling. Ban juga pakai Zeneos, ban belakang Zeneos ukuran 160/60 kalau nggak salah. 160/60, tipenya ZN62 RS. Ini kenapa tipe ini teman-teman? Ini tuh tipenya looknya masih look racing, look jalanan lah gitu, bukan yang kayak tahu gitu. Karena Zeneos sendiri tuh ngeluarin juga tipe Torino apa ya dia tuh. Jadi kayak kembang gitu, kembangnya juga tahu dia tuh, kembangnya tahu. Jadi kayak motor-motor off-road tuh dia. Itu ya selera sih sebenarnya teman-teman. Aku lebih suka yang kayak gini. Akhirnya dipasangin ini. Aku nanya-tanya ke forum, ukuran maksimal ban buat Bison pakai arm standar. Ini arm masih standar, velg standar. Itu ukurannya 160/60 tetap masuk cuy, itu udah maksimal katanya. Aku belum berani pakai yang lebih gede juga karena ya aku ngikutin aja, searching di Google juga segitu, tanya-tanya di forum juga segitu ukurannya teman-teman. Bagian belakang nih buat lampu-lampu. Ini lampu-lampu aku beli di online. Buat lampu udah 3-in-1, udah lumayan cukup lah buat ngerem-ngerem gitu. Dia nyala juga 3-in-1. Buat bracketnya juga udah ada ini. Teman-teman beli lampunya udah sama bracket buat plat nomor. Tapi saran aku mending bracketnya dilas, karena ini sebelumnya itu nggak dilas, cuman pakai pengencang baut L. Dia kayak loss gitu teman-teman. Jadi nggak kenceng. Jadi kayak kupiak-kupiak lah bahasa apa ya, kendor-kendor gitu kan. Mudguard ya ini. Spakbor mudguard dari MHR. Dia PNP buat Bison. Ukurannya juga lumayan gede, jadi nggak terlalu nyiprat. Soalnya kalau misalkan nggak pakai mudguard ini, air tuh sampai atas tuh. Sampai ke helm dia tuh, sampai ke helm. Jadi gimana ya, basah semua gitu, nggak enak lah. Saya kira aku beli mudguard ini, dan dibilang PNP ya PNP, cuman posisinya itu dia rada sedikit miring tadinya. Terus aku paksa tarik gitu, rada ditekan, akhirnya ya di senterin, akhirnya center juga ke tengah teman-teman. Ini knalpot aku pakai ala Yoshimura R10 teman-teman, yang 2 lubang, cuman ya ini Purbalinggaan. Cuman aku minta nggak pakai emblemnya. Ya aku cuman ngincer suaranya doang, bukan originalnya, karena yang buat barunya yang orinya itu harganya mahal gitu kan. Mahal banget cuy. Terus aku minta pipanya juga yang warna hitam cuy. Udah sih kayaknya itu aja. Dan buat temen-temen yang mau tahu ini beresin motor ini di mana, nanti abis ini aku mau ngobrol sama pemilik bengkelnya nih. Mau nanya-nanya lah seputar Mas Idos namanya kan, seputar Mas Idosnya dan seputar dia ngegarap motor-motor di bengkel lah gitu. Ya kayak gitu aja sih teman-teman, review singkat buat motor ini. Ya udah, lanjut kita ke Mas Idos aja teman-teman. Mas Idos ini emang suka motor kan? Ya, suka cewek sebenarnya. Oh, suka cewek. Sebelah kita nih Mas Idos nih, udah ada Mas Idos. Aku punya bengkel hol-holik. Gimana Mas? Ya sebenarnya punya juga sih, tapi owner, iseng-iseng aja. Oh iseng-iseng berhadiah sebenarnya. Ya. Kita lanjut dulu nih Mas Idos ya. Mas Idos, gimana kabar Mas Idos? Oke, alhamdulillah baik, sehat semua. Semoga. Iya. Kita mau ngobrol nyantai aja nih Mas ya. Aja. Seputar Mas Idos nih. Kan Mas Idos ini emang suka motor kan? Ya, suka cewek sebenarnya. Oh, suka cewek. Motor. Oh iya, suka hobi. Sorry. Kita ngobrol santai ya. Hobi motor. Nah, itu dari kapan Mas hobi motor? Sebelum ke bengkel lah. Sebelum bengkel ya udah main sama anak bengkel ya. Sebenarnya anak bengkel ya, ibaratnya bengkel-bengkel yang lainnya dari
2010-2012an sih sebenarnya. 2010 2010-2012an itu pas lagi kita pakai motor GL lah dulu, pas lagi GL itu lagi ibaratnya kita udah wow banget gitu. Iya. Berarti zaman-zaman masih main GL ya dulu ya. Dulu main GL ya. Dari GL pertama Grand dulu. Grand yang dasar ya ibaratnya masih minjem lah ibaratnya kan. Minjem motor Grand buat motor-motoran, terusnya belilah motor GL. Ya udah dibikin sendiri ibaratnya yang sesuai kita mau lah gitu kan. Dari kategori standar CB kita udah pernah bikin juga pakai motor kita sendiri gitu kan, dipotong-potong begitu ya. Akhirnya inilah kita mau bikin bengkel tapi gimana gitu ya, sesuai kita sendiri gitu. Oh berarti masih ada sendiri main hobi motor itu udah dari 2010 2012 ya. Itu masih motor sendiri, belum berani buat motor orang gitu ya. Belum berani ya karena ya kita masih belajar sih sebenarnya. Oh, sama-sama belajar. Ngomongnya masih belajar padahal mah. Ya gimana ya? Aduh. Kenapa Mas Idos tuh pengen ngebikin bengkel gitu? Kenapa gitu? Bener sih. Ada apa ya? Iya, tujuannya. Tujuannya ngebantu teman-teman yang mau merealisasikan kepengenannya dia lah gitu kan. Keinginannya, impiannya, motor impian gitu. Custom dengan ya ibaratnya nggak terlalu wow banget lah gitu kan. Jadi ya kita tujuannya sih ngebantu sih sebenarnya. Soalnya juga kan banyak yang Mas ya, yang kayak anak SMA mungkin ya. Itu, iya dulu kan lagi rame-ramenya tuh yang Jepsel, chopper gitu ya. Belum rame cuy, lagi dulu. Jadi dulu itu pas lagi rame-ramenya Jepsel sama Cafe Racer. Oh, Cafe Racer sama Jepsel kayak gitu. Dari namanya nih, kenapa namanya Hol-Holic? Sebenarnya kita nggak mahir bahasa Inggris. Oh iya. Jadi tahunya hole itu kan lubang. Hole itu lubang. Iya, hole bahasa Inggris artinya sih sebenarnya. Oh iya. Hole itu kan gila lubang. Jadi sebenarnya kita itu gila lubang tuh ya karena menurut kita lubang rezeki itu ya barangkali. Makanya gambarnya juga baut ya. Baut karena apa? Ya itu ada ininya. Ada maknanya lagi tak? Bautnya kenapa gambarnya baut tuh Mas? Karena kalau tengkorak piston itu udah rame. Udah rame, biar beda. Beda. Kita baut itu kan di motor emang penting. Oh penting ya. Gak ada satu rontok semua gitu. Makanya kita kecil-kecil matil gitu. Kecil-kecil matil. Jadi sangat berbahaya kalau misalkan berbahaya dan sangat penting lah sebetulnya baut itu. Apa namanya itu filosofinya. Filosofi Hol-Holic ya. Ngerti itu bahasanya kayak gimana gitu kan. Nah, kalau dari Mas Idos pernah nggak ngegarap motor yang paling susah tuh misalnya dari kategori kayak Cafe Racer atau chopper atau apa dari kategori motor kayak gitu terus paling susah misalnya ada. Susah ya apa ya? Chopper sih karena Chopper. dari nol sih ya. Kalau chopper emang bener-bener ngerubah ya Mas ya? Merubah, rigid banget sih soalnya. Dia kan ada yang kemarin juga bikin tapi dia dari frame-nya bawaan GL gitu kan. Tapi nggak begitu rumit sih, tapi ya agak lumayan menguras tenaga dan pikiran dan waktu bersama keluarga dikorbankan banyak. Dikorbankan gitu. Tapi Mas Idos sendiri terima kalau misalkan ada yang mau bikin customan gitu? Iya. Open lah. Yang penting jangan open BO aja. Oh enggak ya. Apa aja bisa Mas berarti chopper gitu sesuai konsep mereka bisa. Sesuai konsep dirundingkan ya. Sesuai diinginkan dan sesuai budget owner sih. Oh sesuai bisa menyesuaikan cuy masalahnya. Tuh, jarang-jarang kan biasa di tempat-tempatnya kita nggak menyebutkan ya, kita menyebutkan cuman ya mungkin ada ya yang kita pernah pengalaman pribadi Mas. Kan oke ya cerita-cerita ya. Kita sendiri soalnya sharing kan. Kita pernah cuy kayak misalkan ke bengkel mana dan emang harganya tuh nggak menyesuaikan kita gitu, menyesuaikan mereka gitu. Kita ya gitu jadi sharing-sharing ya. Nah dan enaknya di Mas Idos itu teman-teman bisa ya menyesuaikan teman-teman budgetnya gitu. Mau motor kayak gini, oke budget saya ada segini nih Mas, nih, baru bisa diwujudkan lah gitu. Nah enaknya gitu. Yaudah mungkin gitu aja sih Mas ngobrol-ngobrolnya nih ya. Thank you banget nih Mas Idos udah mau masuk ke channel YouTube Vicky Jayadi nih keren nih. Buat teman-teman bisa cek Instagramnya kan ada kan Mas? Ada Instagram. Tapi followernya sedikit. Ya itu oke lah. Iya. Kan masih ini Mas. Masih ini ya. Merintis ya. Ya IG-nya sih Hol-Holic Motorbox. Hol-Holic Motorwork. Iya. Kalau Mas Idosnya sendiri IG-nya? Ada lah. Oh, secret gak boleh kasih tahu, Cung. Kita juga gak tahu salah. Kita juga gak tahu. Oh, berarti masih gak boleh kasih tahu. Privasi. Gitu. Ya udah berarti yang buat teman-teman yang mau DM nanti nomor HP enggak apa nih Mas share.
Ada nanti kasih aja di linknya. Oke, link ini ya, IG-nya. Iya bisa. Nanti teman-teman bisa langsung hubungin aja Mas Idos. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe dan like dan mampir ke IG-nya tadi Holholic Motorwork ya. Motor. Wah, itu pokoknya nada susah. Membahas bahasa Inggris tuh. Kita juga gak lancar bahasa Inggris aja. Motorbox. Iya, Motorworks. Oke, thank you banget cuy. See you cuy. Dadah.